Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester United mengkonfirmasi jika Dan Henderson sempat terjangkit COVID-19 sekitar 3 pekan lalu. Dan walau sudah memiliki hasil negatif, sang pemain masih akan menjalani periode pemulihan karena dia masih merasakan dampak dari infeksi tersebut pada kebugarannya. Dia mungkin akan melewatkan kegiatan pramusim United di Skotlandia pekan ini. Ada kemungkinan jika manajemen Manchester United akan berjudi dengan situasi Paul Pogba saat ini dengan mempertahankan sang pemain dan membiarkannya untuk memasuki periode 12 bulan akhir kontraknya. Dan United masih akan berusaha untuk memperpanjang kontrak sang pemain dengan pembicaraan akan kembali coba dilanjutkan dalam beberapa pekan ke depan. Sumber dari Fabrizio Romano. Dua klub Manchester terus memonitor situasi Harry Kane di Spurs. Dengan sang pemain disebut mangkir dari sesi latihan klub, ada kemungkinan Spurs akan terpaksa menjual jauh di bawah valuasi awal mereka yang sempat menyentuh angka 150 juta pound sterling. Laporan dari Sky Sport. Brandon Williams ingin keluar dari United meskipun situasi cedera Alex Telles. Bek kiri Manchester United Brandon Williams sangat ingin dipinjamkan selama 1 musim dari Old Trafford dalam upaya untuk mendaftarkan lebih banyak waktu bermainnya. Pemain berusia 20 tahun itu hanya tampil 14 kali untuk Setan Merah musim lalu dan ingin pindah dari Manchester dengan Luke Shaw telah mengamankan tempat awal reguler di posisinya. Setelah menandatangani kontrak baru hingga tahun 2024 musim lalu, Brandon Williams masih melihat masa depan jangka panjangnya di dalam klub, tetapi dengan Alex Telles cedera setidaknya selama bulan pertama musim ini, mengejutkan bahwa Williams tidak mau bertahan dan memberikan perlindungan kepada United. Manchester Evening News melaporkan Ole Gunnar Solskjaer dengan cepat menjadikan pemuda Inggris sebagai fullback pilihan berikutnya, tetapi tampaknya Williams masih ingin keluar. Sayangnya ini adalah berita buruk tentang Alex Telles daripada yang kami harapkan. Cedera pergelangan kakinya sedikit lebih parah dari yang kami harapkan dan dia akan absen setidaknya untuk beberapa waktu sepanjang Agustus. Itulah sepak bola. Kami punya anak-anak yang ingin bermain. Tentu saja Brandon telah melakukannya dengan baik di posisi tersebut, ungkap Ole Gunnar Solskjaer. Bek kiri muda ini telah memulai ketiga pertandingan pramusim Manchester United sejauh ini dan diharapkan untuk menantang Luke Shaw ataupun Aaron Wan-Bissaka untuk mendapatkan tempat di starting 11 awal dengan Alex Telles saat ini menggunakan kruk dan juga menggunakan sepatu boot pelindung. Baik Southampton dan juga Newcastle United tertarik untuk mengambil bek tersebut dengan status pinjaman pada bulan Januari, tetapi masih harus dilihat apakah klub-klub itu akan menghidupkan kembali minat mereka kali ini. Jesse Lingard memberitahu pimpinan Manchester United bahwa dia ingin menolak transfer West Ham United. Jesse Lingard mengatakan kepada Manchester United bahwa dia ingin bertahan di Old Trafford musim ini dan berjuang untuk tempatnya. Jesse Lingard menjadi pemain buangan di United musim lalu setelah kehilangan performa dramatis dan juga masalah pribadi di luar lapangan. Dia bergabung dengan West Ham United dengan status pinjaman dan menjadi pemain baru setelah serangkaian penampilan ia mengesankan. Untuk membantu pasukan David Moyes finish di urutan ke-6 di Liga Premier dan mengamankan kualifikasi Eropa. Performa tersebut membuat Jesse Lingard dipanggil kembali secara mengejutkan ke dalam skuad Inggris asuhan Gareth Southgate menjelang Euro, meskipun dia akhirnya dikeluarkan dari kejuaraan dengan 26 pemain terakhir. The Hammers ingin menandatangani kembali Jesse Lingard dengan kesepakatan permanen, tetapi tidak siap untuk memenuhi penilaian harga United 35 juta pound sterling. Dan gelandang serang itu telah mengadakan pembicaraan dengan bos United Ole Gunnar Solskjaer untuk memperjelas bahwa dia ingin menjadi bagian dari rencananya musim ini. Jesse Lingard memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya di United dan tahu dia bisa meninggalkan mereka tanpa bayaran di musim panas mendatang jika semuanya tidak berhasil. Sementara itu Jesse Lingard yang membantu Inggris mencapai semifinal Piala Dunia 2018 bertekad menunjukkan kepada Solskjaer bahwa dia masih bisa memiliki masa depan jangka panjang di klub masa kecilnya. Manchester United menyerahkan dorongan transfer Kieran Trippier saat Atletico Madrid mencari penggantinya. Manchester United telah mendapatkan dorongan dalam mengejar Kieran Trippier dengan Atletico Madrid dilaporkan telah mengidentifikasi pengganti pemain Inggris tersebut. Kieran Trippier muncul sebagai target kejutan bagi bos Setan Merah Ole Gunnar Solskjaer.
Tetapi Atletico Madrid sejauh ini tidak mau mengalah pada harga yang diminta. Ini adalah harga yang tidak disetujui oleh United, meskipun Solskjaer menjadikan bek kanan sebagai salah satu area prioritasnya untuk jendela transfer musim panas. Aaron Wan-Bissaka telah menjadi pilihan pertama yang jelas di posisi itu. Tetapi ada pertanyaan tentang kemampuan menyerang pemain berusia 23 tahun itu melawan tim yang bermain dengan skema bertahan. Dengan United berusaha membangun skuad yang siap untuk menantang gelar Liga Premier, Ole Gunnar Solskjaer membutuhkan persaingan yang kuat untuk Aaron Wan-Bissaka. Di bagian daftar teratas orang Norwegia adalah Kieran Trippier yang telah menjadi pemain kunci di bawah Diego Simeone di Atletico. Trippier selalu hadir ketika musim lalu saat pasukan Simeone mengamankan gelar La Liga pertama mereka selama 7 tahun. Pemain internasional Inggris telah lama menjadi target Solskjaer, tetapi kesepakatan terbukti sulit didapat. Manchester United melihat lini tengah La Liga sebagai salah satu peluang terbesar di pasar. Berbicara kepada The United Stand, jurnalis dan juga pakar transfer handal Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United melihat gelandang Atletico Madrid, Saul Niguez, sebagai salah satu peluang terbesar di pasar dan ingin mengontraknya. Saul telah menjadi andalan di lini tengah untuk Atletico Madrid selama 5-6 tahun terakhir. Namun gelandang itu kehilangan tempatnya musim lalu dan sejak saat itu banyak dikaitkan dengan jalan keluar di Atletico, dengan Manchester United muncul sebagai salah satu peminatnya. Dan Romano kini mengklaim bahwa setan merah melihatnya sebagai peluang besar yang tidak ingin mereka lewatkan. Bersikeras bahwa pembicaraan dengan agen internasional Spanyol telah diadakan. Namun jurnalis Italia juga mengklaim bahwa tawaran belum dibuat oleh juara Inggris 20 kali itu untuk Saul. Manchester United adalah salah satu klub yang telah melakukan kontak dengan agen Saul Niguez. Mereka memiliki minat pada pemain dan juga menganggapnya salah satu peluang terbesar di pasar. 40-45 juta euro akan menyelesaikan kesepakatan, namun memang belum ada tawaran untuk saat ini, ungkap Romano. Paul Pogba berada di tahun terakhir kontraknya dan sejauh ini belum ada indikasi bahwa dia bersedia menandatangani kontrak baru. Sementara Donny van de Beek terlihat siap untuk membuat dampak. Fakta bahwa Nemanja Matic juga berada di babak terakhir karirnya, berarti Manchester United bisa melakukannya dengan menambahkan gelandang tengah lain musim panas ini. Saul untuk itu akan menjadi tambahan teratas. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki banyak pengalaman di level tertinggi dan tahun-tahun terbaiknya masih ada di depannya. Mampu memainkan banyak peran di lini tengah, pemain asal Spanyol itu juga akan meningkatkan dinamika skuad Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United mungkin terpaksa menunggu penandatangan Rafael Varane karena dua komplikasi. Manchester United mengalami kemunduran dalam harapan mereka untuk mendapatkan pemain baru Rafael Varane yang tampil dalam pertandingan untuk klub sebelum dimulainya musim Liga Premier. Setan Merah mengumumkan penandatanganan Rafael Varane senilai 41 juta pound sterling minggu lalu dari Real Madrid, setelah pemain berusia 28 tahun itu setuju untuk menandatangani kontrak yang membuatnya tetap di dalam klub hingga tahun 2025 dengan opsi 1 tahun tambahan. The Telegraph melaporkan bek tengah itu diperkirakan akan terbang dari Madrid ke Manchester pada hari Senin, tetapi telah mengalami batu sandungan karena dia masih menunggu visanya. Dia pertama-tama akan membutuhkan izin untuk pindah ke negara itu sebelum dikarantina dan juga harus menjalani tes medis. Itu berarti United mungkin harus menunggu sampai minggu depan sebelum mereka benar-benar dapat menyelesaikan transfer pemain internasional Prancis itu. Ini akan menjadi pukulan bagi manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer yang ingin mengintegrasikan veteran tersebut ke dalam timnya sebelum pertandingan pertama kampanye Liga pada 14 Agustus. Mereka akan menghadapi Leeds United di Old Trafford, tetapi tidak jelas apakah Rafael Varane akan tampil karena dia semakin tidak mungkin untuk tampil dalam pertandingan pramusim melawan Everton pada 7 Agustus. Tanpa 1 menit pun bermain untuk membiasakan diri dengan kecepatan sepak bola Inggris atau membangun pemahaman dengan Kapten Harry Maguire, Rafael Varane mungkin harus menunggu sedikit lebih lama untuk debutnya di United. Sementara itu United masih memiliki sesuatu untuk dibanggakan karena sesama pemain baru Jadon Sancho dapat melakukan debutnya minggu depan.